Selamat datang di channel YouTube Cerita Pendek Menarik. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dark manga dengan judul Boneka Tanpa Mata dari Rumah Tua. Tonton sampai akhir karena cerita ini sangat menarik. Akira, seorang mahasiswa arsitektur berusia 22 tahun, memiliki hobi mengeksplorasi bangunan-bangunan tua yang ditinggalkan. Suatu sore yang mendung, dia mendengar kabar tentang sebuah rumah tua di pinggiran kota yang telah kosong selama 15 tahun. Konon, keluarga terakhir yang tinggal di sana meninggalkan rumah secara mendadak tanpa memberitahu siapapun. Rasa penasaran Akira tergelitik, dan dia memutuskan untuk mengunjungi tempat itu keesokan harinya. Rumah bergaya Victoria itu berdiri megah, namun menyeramkan di tengah kebun yang sudah liar. Cat putihnya mengelupas, jendela-jendelanya retak, dan pintu depan tergantung miring pada engselnya. Akira mendorong pagar besi berkarat dan melangkah memasuki halaman yang dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun kering berguguran seperti hujan. Suara derit kayu tua terdengar dari berbagai arah, seolah rumah itu mengeluh kesakitan. Meski hatinya berdebar, Akira tetap melangkah maju. Dia mendorong pintu depan yang langsung terbuka dengan suara berderit panjang yang menggema ke seluruh rumah. Bau apak dan lembab langsung menyerang indera penciumannya. Interior rumah tampak seperti museum yang terlupakan waktu. Furniture antik masih tertata rapi meski berdebu tebal. Lukisan-lukisan keluarga tergantung di dinding. Wajah-wajah dalam bingkai itu seolah mengikuti gerak Akira. Di sudut ruang tamu, sebuah piano tua berdiri dengan beberapa tuts yang hilang. Akira naik ke lantai 2 melalui tangga kayu yang berderit keras di setiap langkah. Lorong panjang membentang dengan beberapa pintu kamar di kiri dan kanan. Salah satu pintu terbuka sedikit, memperlihatkan ruangan yang tampak seperti kamar anak. Didorong rasa ingin tahu, Akira mendekati pintu itu dan mendorongnya perlahan. Ruangan itu dipenuhi mainan-mainan tua yang berserakan. Di tengah kamar, di atas tempat tidur kecil, berspray pink pudar, duduk sebuah boneka porselen berukuran hampir sebesar anak umur 5 tahun. Boneka itu mengenakan gaun putih yang sudah menguning. Rambutnya pirang kusut, namun yang paling mengerikan adalah wajahnya. Kedua mata boneka itu hilang, hanya menyisakan 2 lubang hitam yang dalam. Mulutnya terbuka sedikit, memperlihatkan gigi-gigi kecil yang retak. Akira merasa bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang sangat salah dengan boneka itu. Udara di sekitarnya terasa dingin dan berat. Meski takut, Akira tidak bisa mengalihkan pandangannya dari lubang mata kosong yang seolah menatapnya dengan intens. Tangannya bergetar saat dia mengambil ponsel untuk memotret boneka aneh itu. Tiba-tiba, suara tangisan anak kecil terdengar dari suatu tempat di dalam rumah. Akira terkejut dan menoleh ke segala arah, namun tidak ada siapa-siapa. Tangisan itu semakin keras dan terdengar sangat sedih, seolah anak itu kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Akira merasa dadanya sesak. Dia ingin pergi, namun kakinya seolah terpaku di lantai. Suara tangisan perlahan berubah menjadi tawa kecil yang innocent namun mengerikan dalam situasi seperti ini. Tawa itu bergema di seluruh rumah, memantul dari dinding ke dinding. Yang lebih aneh lagi, tawa itu seolah berasal dari boneka tanpa mata di hadapannya. Meski mulut boneka itu tidak bergerak, Akira yakin suara itu datang dari sana. Mata Akira terbelalak ketika dia melihat kepala boneka itu perlahan berputar ke arahnya. Gerakan itu sangat lambat, namun pasti disertai suara berderit seperti engsel pintu tua. Lubang mata kosong boneka itu kini menghadap langsung ke Akira. Dari kedalaman lubang itu, seolah ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan. Akira mundur selangkah, namun kakinya tersandung mainan di lantai dan dia terjatuh. Boneka itu tiba-tiba berdiri dari tempat tidur dengan gerakan yang kaku, seperti robot rusak. Gaun putihnya berkibar meski tidak ada angin. Mulutnya terbuka lebih lebar, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Dengan suara serak seperti kaset rusak, boneka itu berbisik, "Kamu melihatku! Kamu bisa melihatku!" Akira berteriak ketakutan. Ruangan tiba-tiba berubah. Dinding-dinding yang tadinya pucat, kini berubah menjadi merah darah. Mainan-mainan di lantai bergerak sendiri, berputar dan melompat seperti hidup. Dari lubang mata boneka itu, mulai mengalir cairan hitam kental yang menetes ke lantai. Akira mencoba merangkak menjauh,
Namun pintu kamar tiba-tiba tertutup rapat. Boneka itu melangkah mendekatinya dengan gerakan patah-patah. "Aku Yuki!" bisik boneka itu dengan suara anak perempuan yang sangat sedih. "Aku tinggal di sini, sendirian, sangat lama." Akira menyadari bahwa ini bukan sekadar boneka biasa. Ada jiwa anak kecil yang terjebak di dalamnya. Dia mencoba berbicara, "Yuki, apa yang terjadi padamu?" Boneka itu berhenti melangkah dan kepalanya miring ke samping mama dan papa. "Mereka meninggalkanku." Suara Yuki semakin jelas, namun penuh kesedihan yang mendalam. "Mereka bilang aku sakit. Aku tidak bisa sembuh." Lalu mereka pergi. Akira mulai memahami tragedi yang terjadi. Yuki adalah anak yang sakit parah, mungkin kanker atau penyakit terminal lainnya, dan orang tuanya tidak sanggup merawatnya lagi. Mereka meninggalkan anak itu sendirian di rumah ini hingga meninggal. Jiwa Yuki yang penuh dendam dan kesedihan kemudian menempel pada boneka kesayangannya. "Mataku. Mereka mengambil mataku sebelum pergi." Lanjut Yuki. "Mereka bilang aku tidak perlu melihat dunia yang kejam ini lagi." Cairan hitam dari lubang mata boneka semakin deras mengalir. Akira merasa hatinya hancur mendengar cerita tragis itu. Tiba-tiba boneka Yuki berteriak dengan suara yang memekakan telinga. Seluruh rumah bergetar hebat. Kaca jendela pecah berhamburan. "Tapi aku masih ingin melihat. Aku ingin mataku kembali." Lubang mata kosong boneka itu mulai bersinar merah menyala. Akira merasakan sesuatu yang aneh pada matanya sendiri. Pandangannya mulai kabur, dan dia merasa seperti ada yang menarik bola matanya dari dalam. Yuki ingin mengambil mata Akira untuk dirinya sendiri. Dengan kekuatan terakhir, Akira bangkit dan berlari menuju pintu. Dia mendobrak pintu dengan sekuat tenaga hingga terbuka. Boneka Yuki mengejarnya dengan teriakan marah yang menggema di seluruh rumah. Akira berlari menuruni tangga, melompati beberapa anak tangga, dan melesat keluar dari rumah tua itu tanpa menoleh ke belakang. Akira tidak berhenti berlari hingga mencapai jalan raya. Napasnya tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ketika dia menoleh ke belakang, rumah tua itu tampak normal kembali. Seolah tidak ada yang terjadi. Namun di salah satu jendela lantai 2, Akira melihat siluet kecil seorang anak perempuan yang berdiri diam. Dia segera pergi dari tempat itu dan tidak pernah kembali lagi. Beberapa hari kemudian, Akira membaca berita di koran lokal bahwa rumah tua itu akan dirobohkan untuk pembangunan mal. Namun anehnya, tim demolisi melaporkan bahwa mereka menemukan boneka porselen tanpa mata di salah satu kamar. Yang lebih mengerikan, ketika mereka memindahkan boneka itu, mereka mendengar suara tangisan anak kecil yang sangat sedih. Hingga kini, boneka itu disimpan di museum kota sebagai artefak bersejarah. Namun setiap malam, penjaga museum melaporkan mendengar suara langkah kaki kecil dan bisikan halus. "Aku ingin mataku kembali." Bagaimana, bagus kan ceritanya? Sekian cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Cerita Pendek Menarik